Bicara tim nasional, bicara tentang skuad Garuda, memang tidak ada habisnya. Kemarin Indonesia tergabung di grup D di putaran final Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan Januari di Qatar bersama Jepang, dan juga ada dua tim lain, itu adalah Irak dan Vietnam. Kemarin Irak dan Vietnam kembali bergabung di grup yang sama, grup F, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Di situ juga ada Filipina, dan di situ juga ada Indonesia dan atau Brunei. Bagaimana ceritanya? Sebentar lagi saya, Hardiman Koto, akan menjelaskan detail seperti apa perjuangan skuad Garuda, skuad merah putih di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026. Ikuti sebentar lagi untuk generasi maestro. Piala Dunia 2026 itu digelar 3 tahun lagi di 3 negara. Pertama kali ini digelar di 3 negara, ada Amerika, ada Kanada, dan juga ada Meksiko. Dan 2026 Piala Dunia juga mementaskan kontestan yang terbanyak dalam sejarah, itu adalah 48 negara. Nah, kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 itu sudah mulai digelar mulai Oktober tahun ini, Oktober 2023. Dan kita tahu zona Asia itu kontestannya berjumlah 45 negara. Banyak memang. Nah, 45 negara ini ya, itu akan difilter, diseleksi, karena jatah Asia untuk menuju 2026 itu ada 8 tim plus setengah tim yang berarti nanti itu akan playoff dengan wakil dari zona Afrika. Dari 8,5 jatah zona Asia menuju Meksiko, Amerika, dan Kanada 2026, artinya peluang tim nasional Indonesia cukup besar. Nah, kemarin ada drawing. Indonesia berada di pot 4. Ya. Jadi artinya Indonesia masih harus merangkak dari ronde pertama. Kenapa? Karena secara peringkat FIFA Indonesia berada di posisi yang ke-28. Sementara peringkat FIFA, negara-negara yang berada di posisi pertama sampai 27 itu lolos otomatis ke putaran kedua. Nah, di putaran pertama Indonesia beserta 20 atau 19 negara lain itu harus baku bunuh dulu. Sudah ada drawingnya, sudah ada undiannya yang dilakukan di AFC House di Kuala Lumpur. Dan hasilnya adalah Indonesia di ronde pertama itu berhadapan dengan Brunei Darussalam. Iya, Brunei, ya. Artinya saya harus bilang hanya keajaiban yang bikin Brunei bisa menang lawan Indonesia dalam ronde pertama atau putaran pertama nantinya untuk game yang diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober di Indonesia dan 17 Oktober di Brunei. Secara peringkat kita beda jauh dengan Brunei. Indonesia berada di peringkat 150 dan Brunei itu berada di peringkat 190. Artinya jalan Indonesia untuk keluar dari ronde pertama cukup mudah.
Saya yakin sekali Indonesia bisa mengalahkan Brunei. Apalagi game pertama, leg 1 digelar di Indonesia. Belum tahu di mana, di stadion apakah di Jakarta atau di Surabaya atau di Solo atau di Bandung misalnya. Tanggal 12 Oktober. Lalu leg kedua di kandang Brunei yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober. Kemungkinan Brunei akan memilih Kuala Lumpur sebagai home base mereka. Karena tidak ada stadion yang layak di Bandar Seri Begawan di ibu kota Brunei yang bisa mementaskan laga ini. Oke, sebutlah Indonesia lolos dari ronde pertama ini, dan lalu kemudian ronde kedua, di mana ini adalah fase grup, ya. Indonesia itu akan berada di grup F kalau kita bisa mengalahkan Brunei. Ya, sebutlah seperti itu. Dan ada 3 tim lain di situ di grup F yang juga sudah diundi di AFC House. Itu adalah Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Saya agak tertawa kecil melihat hasil undian kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini untuk medium grup F, di mana Vietnam dan Irak, dua tim ini juga bergabung di grup yang sama dengan Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar Januari 2024. Kita berada di grup D. Ada Vietnam di situ, ada Irak juga di situ, plus Jepang. Jadi grup F sekarang, ya, grup F sekarang ini di kualifikasi Piala Dunia hanya yang membedakan adalah Filipina. Oke, di grup F ini Indonesia akan memainkan partai pertama dengan catatan kita bisa mengalahkan Brunei, ya. Itu tanggal 16 November. Lawan kita adalah Filipina. 21 November kita jumpa dengan Vietnam. Dua tim Asia Tenggara yang selama ini sebutlah selalu menjadi musuh bebuyut kita. Saya lebih menekankan kepada Vietnam, bebuyut kita, ya, di kawasan zona Asia Tenggara. Apapun memang, ya, duel kita melawan Vietnam, melawan Filipina, melawan Irak, ya, buat saya ini seksi, menarik. Karena selain ini adalah perjalanan menuju putaran final Piala Dunia 2026, ya, fase grup ini di grup F itu sekaligus menjadi medium kualifikasi untuk Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Kalau Indonesia, dan saya berharap banget, ya, kalau Indonesia bisa minimal menjadi runner up di grup F, otomatis kita lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Dan ini juga berarti Indonesia langkahnya ke Piala Dunia 2026 tinggal 2 step lagi. 2 step lagi. Dengan catatan memang harus minimal menjadi peringkat kedua di grup F. Bisa? Bisa dong. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar buat skuad Sintayong. Skuad Sintayong harus memberikan bukti penting bagaimana mereka bisa muncul sebagai pesaing yang sangat bagus di grup F ini untuk minimal menjadi runner up
minimal. Saya menerawang misalnya Irak, ini adalah kekuatan bagus di kawasan Timur Tengah. Mereka juga menjadi juara ketika Piala Asia digelar di Jakarta di final 2007. Irak menjadi juara. Sampai sekarang mereka tetap konstan prestasinya. Mereka selalu lolos, sebutlah ke Piala Asia misalnya. Tapi saya melihat PR besar buat Sintayong adalah bagaimana bisa menjinakkan Vietnam dan juga Filipina di grup F. Harusnya bisa. Dalam skala sempit, medium SEA Games di Kamboja, Vietnam selesai. Diselesaikan oleh anak-anak Indonesia, skuad Garuda Muda Indonesia. Dalam skala sempit, paling tidak ini menjadi satu motivasi. Tidak ada yang tidak mungkin. Sama hal dengan Filipina. Dua tim ini, Vietnam dan Filipina, secara peringkat memang di atas Indonesia. Tapi sepak bola kita prestasinya terus menaik grafisnya. So, Sintayong, come on, kita bisa, Indonesia bisa. Kalau bisa, kita bisa keluar dari filter di grup F, di mana nantinya akan ada (18) tim yang masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu artinya secara level kualitas timnas kita udah bagus. Come on. Kalau sudah berada di level babak ketiga dengan 18 tim yang nanti dibagi 3 grup, ada 6 tim, 6 tim, 6 tim. Ya, kita berjibaku di sini. Untuk bisa tiba di Piala Dunia 2026, kita hanya cukup jadi runner up di grup. Kalau runner up di grup di fase atau periode babak ketiga nantinya, kita hadir di Amerika, di Kanada, atau juga di Meksiko. 3 negara menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Bisa dong, bisa, harus bisa. Dan Sintayong dari detik ini sampai Juni 2024 PR-nya besar. Dan saya tahu Sintayong sangat bersemangat untuk menyambut situasi ini. Dalam sebuah postingannya, Sintayong menghimbau Indonesia, pendukung Indonesia dimanapun, untuk tetap menyokong skuad Garuda. Pasti Sintayong pasti, ya. Bahkan tidak diminta pun pasti kita pendukung timnas Indonesia akan memberikan dukungan gegap gempita untuk Garuda. Sintayong, selamat. Silakan mengemas skuad timnas kita. Silakan terus membangun skuad timnas kita agar bisa beraksi optimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga tentu nanti di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar 2024. Come on, Sin, kamu bisa.